Lonceng di balik kabut. Malam itu, desa lereng gunung yang biasanya tenang seolah ditelan oleh kabut tebal yang tidak biasa. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, namun kesunyian di sana terasa begitu berat seolah udara sendiri memiliki beban. Di sebuah rumah kayu tua di ujung jalan setapak, langkah kaki terdengar menyeret di atas lantai bambu yang berderit. Bayangkan suara gesekan kayu yang kering. Kriek, kriek. Aris duduk di ruang tamu yang hanya diterangi satu lampu minyak redup. Ia baru saja pindah ke desa ini untuk mencari ketenangan. Namun yang ia temukan justru kegelisahan yang tak beralasan. Penduduk desa punya aturan yang tidak tertulis. Jika mendengar suara lonceng di tengah kabut, jangan pernah mengintip dari jendela. Aris awalnya menganggap itu hanya takhayul kuno untuk menakut-nakuti pendatang. Namun malam ini, kabut itu masuk melalui celah-celah pintu, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tercium seperti bunga kamboja yang membusuk. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara itu muncul. Ting, satu dentingan lonceng kecil yang jernih, namun menyayat keheningan. Aris terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu mungkin hanya suara hewan ternak warga yang lepas. Tapi, suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Ting, ting. Setiap dentingan diikuti oleh suara langkah kaki yang aneh. Bukan langkah kaki manusia bersepatu, melainkan suara langkah kaki telanjang yang berat dan basah. Seolah-olah sesuatu yang baru saja merangkak keluar dari sungai sedang berjalan mendekat. Plok, plok, plok. Aris berdiri. Rasa penasarannya mulai mengalahkan rasa takutnya. Ia mendekati jendela kayu yang tertutup rapat. Tangannya gemetar saat menyentuh grendel jendela. Di luar sana, kabut begitu pekat hingga ia tak bisa melihat halaman rumahnya sendiri. Tiba-tiba, suara lonceng itu berhenti tepat di depan pintunya. Kesunyian total menyusul, bahkan suara jangkrik pun mendadak bungkam. Aris menahan napas, telinganya ditempelkan ke daun pintu yang dingin. Dari balik pintu, terdengar suara bisikan yang serak, seperti suara seseorang yang tenggorokannya penuh dengan pasir. Buka pintunya, aku kedinginan. Aris membeku. Suara itu mirip sekali dengan suara mendiang kakaknya yang sudah meninggal setahun lalu akibat kecelakaan di gunung ini. Tapi ia tahu itu mustahil. Logikanya berteriak bahwa ini adalah perangkap. Siapa di sana? Teriak Aris dengan suara parau. Tidak ada jawaban. Hanya suara lonceng yang kembali berbunyi. Kali ini sangat cepat dan berisik. Seolah-olah sesuatu di luar sana sedang menari dengan gila. Ting 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 ting. Bersamaan dengan suara lonceng itu, pintu rumahnya mulai digedor dengan keras. Brak, brak, brak. Seluruh rumah kayu itu bergetar. Debu jatuh dari langit-langit. Aris mundur hingga terpojok ke dinding. Matanya melotot melihat grendel pintunya yang mulai melonggar. Dalam kepanikan, Aris teringat pesan tetangganya. Jangan dilawan dengan amarah, bacakan doa, dan jangan pernah tatap matanya. Ia mulai merapal doa dengan suara gemetar. Gedoran itu perlahan memelan, berubah menjadi suara garukan kuku yang panjang di kayu pintu. Sret, sret. Aris memejamkan mata rapat-rapat. Tiba-tiba, suhu di dalam ruangan merosot tajam. Ia bisa melihat napasnya sendiri keluar sebagai uap putih. Ia merasakan ada kehadiran di dalam ruangan itu. Padahal, pintu masih tertutup rapat. Ia memberanikan diri membuka satu matanya sedikit. Di sudut ruangan, di balik bayang-bayang lemari tua, ia melihat sepasang mata berwarna kuning pucat yang menatapnya tajam. Makhluk itu tinggi, kurus, dengan kulit yang tampak seperti kain kafan yang sudah usang dan basah. Di lehernya tergantung sebuah lonceng kecil berkarat. Makhluk itu tidak menyerang,
Ia hanya berdiri diam, menunjuk ke arah lantai di bawah kaki Aris. Di sana, di bawah papan lantai yang mulai melapuk, terlihat sesuatu yang berkilau. Dengan tangan gemetar, Aris mencongkel papan lantai tersebut setelah makhluk itu perlahan menghilang menjadi kabut. Di bawah sana, ia menemukan sebuah kotak kayu tua berisi perhiasan dan sebuah dokumen tanah milik warga desa yang hilang puluhan tahun lalu. Ternyata, legenda lonceng itu bukan hanya soal hantu jahat, tapi soal mereka yang mati membawa rahasia yang belum terselesaikan. Keesokan harinya, kabut menghilang. Desa kembali terang. Namun, saat Aris berjalan keluar rumah, ia menemukan sebuah lonceng kecil berkarat tergeletak di depan keset pintunya. Ketika ia memungut lonceng itu, ia mendengar bisikan samar di telinganya. "Terima kasih." Sejak saat itu, Aris tak pernah lagi takut pada kabut. Namun, setiap kali ia mendengar suara dentingan logam sekecil apapun, ia akan selalu teringat pada mata kuning pucat yang menatapnya dari balik kegelapan malam itu.